Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para tokoh masyarakat. Kemudian yang tentunya yang berbahagia Saudara Darus dan Saudari Tari yang telah melaksanakan akad nikah pada hari Jumat kemarin, dan hari ini adalah salah satu ritual yang biasa kita adakan di Indonesia ini, khususnya di adat Melayu Pontianak, yaitu merolah sekaligus tasyakuran atas telah berlangsungnya pernikahan antara keduanya. Semoga Allah jadikan beliau berdua ini dan kita semua yang sudah menikah, insya Allah, yang akan menikah juga, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah impian kita semua, bahkan impian bapak ibu yang sudah menikah. Ustadz, sudah sakinah, mawaddah, warahmah, pengen lagi tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah warahmah. Nah, ini adalah 3 hal yang diidam-idamkan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jiwa kalian, dari diri kalian, yaitu pasangan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata wa min ayatihi. Ini untuk Adinda, Darus dan Tari. Perhatikan, Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kita disuruh untuk merenung kebesaran Allah, tanda-tanda kebesarannya. Untuk mendekatkan kita diri kepada Allah, kita disuruh untuk merenung tanda-tanda kebesarannya. Kita dilarang untuk berpikir tentang zat Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau berpikir tentang zat Allah, tapi yang kita pikirkan yaitu tanda-tanda kebesarannya, makhluk-makhluknya. Kita lihat langit, menambah kita cinta kepada Allah. Kita lihat kehebatan gunung yang begitu tinggi, maka lebih tinggi zat yang menciptakannya. Kita lihat bentangan bumi yang begitu luasnya, berapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat begitu tinggi langit yang ada di atas kita, maka lebih tinggi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita disuruh merenung itu semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuman Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah menikah ini tidak usah jauh-jauh kalau merenung kekuasaan Allah itu. Tidak perlu kita lihat langit terlalu jauh. Tidak perlu kita melihat gunung terlalu jauh. Walaupun kita dianjurkan, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang dekat dengan kita, yang depan mata kita. Siapa itu kira-kira? Pasangan hidup kita. Ini jangan kita merenungnya Pak ya. Saya renungkan Pak Ustadz. Itu renung lain. Ya, merenungkan atas kebesaran Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan dari diri kalian. Ternyata perempuan itu tercipta dari laki-laki. Kalau kita tarik ke belakang ceritanya, bahwasanya Hawa itu ibunda kita atau nenek kita tercipta dari tulang rusuk Adam. Ya. Jadi diciptakan dari itu. Tanda-tanda kebesaran Allah yang paling utama yaitu yang sudah dekat kita ini. Jadi si suami memperhatikan istrinya, si istri memperhatikan suaminya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tidak ada istri, aku ini tak ada apa-apanya. Waktu kita memujang dulu Pak, memang kita ini hebat. Tapi apabila kita sudah menginjak usia 30, mulai mikir nih, orang dah kawin semua kita tak ada. Orang dah punya anak kita belum. Kan mulai mikir tuh. Kemudian
Coba kita lihat, saking besarnya pasangan hidup kita itu. Dulu Pak, kita ini hidup tidak tertata. Sudah punya istri, hidup kita menjadi tertata. Satu. Yang kedua, dulu kalau kita kerja, apapun yang kita dapat, tidak jadi apa-apa. Tak bisa beli rumah, Pak Haji ya? Tak bisa beli kebun, tak bisa beli motor. Tapi udah menikah, logikanya makin tambah anggota keluarga, makin habis tu duit. Tapi bisa. Itulah kehebatan pernikahan itu, menjadi berkah. Duit yang banyak-banyak habis begitu saja, tak bisa kita nabungnya. Setelah punya istri, logikanya makin ada istri makin habis duit. Karena makin banyak yang pengeluaran kita, tapi tidak. Ternyata mampu kita beli rumah, mampu kita beli motor. Wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah ada di istri kita ternyata. Makanya Rasulullah mengatakan untuk para pemuda jangan pernah takut kawin. Tanakahun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahi perempuan, dia itu yang mendatangkan rezeki. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika mereka itu miskin, yughnihumullah min fadlih, maka mereka itu akan yughnihumullah, akan mengayakan mereka dari karunia-Nya. Itu ya. Jadi pahami wahai Bang Darus, bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Kurang kita ini kalau tak ada istri. Memang waktu muda dulu iya, tapi apabila kita sudah menginjak dewasa tak ada istri, kurang hidup kita ini. Maka disempurnakan oleh istri, maka itu adalah tanda kebesaran Allah yang dikirimkan kepada kita. Ya, begitu juga istri. Dulu waktu kita gadis, iyalah kita bisa kesana kemari. Udah masuk mulai 30, kawin dah kawin semua, kita belum lagi. Boleh mikir kan? Nah, tak rasanya walaupun ada orang tua yang menanggung kita, yang merawat kita, yang memperhatikan kita, kurang rasanya. Ada yang belum dekat dengan kita. Karena kita adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ini yang berkeliaran ini milik siapa? Kita cari dia. Ternyata ketemu Bang Darus. Oh, ternyata dia punya. Saya ini punya dia rupanya. Kemarin Bang Darus cari-cari. Tulang rusuk saya ini kurang satu, gimana ya? Ketemu si Mbak Tari ini, subhanallah. Ya, Mbak Tari cari, saya ini punya siapa? Ini kok ada tulang rusuk, ada, tapi yang punya ini siapa? Ketemu Bang Darus. Subhanallah, ketemulah di sini, alhamdulillah. Saling menyempurnakan, ya, saling menyempurnakan antara satu yang lain. Maka dengan bersuami, hidup kita menjadi tertata. Dulu kita pergi sana salah, pergi sini salah. Akhirnya ada suami tertata, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat dalam Islam. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan di sini, tujuan pernikahan sebagaimana saya sebutkan tadi di atas ada 3. Litaskunu ilaiha, ja'alakum bainakum mawaddah wa rahmah. Litaskunu ilaiha, sakinah, mawaddah wa rahmah. Arti apa itu litaskunu? Litaskunu itu diambil dari akar kata bahasa Arab sakanaskunu sukunan, yaitu bertempat tinggal. Jadi sebenarnya Bang Darus, tempat tinggal Anda itu bukan rumah yang Anda miliki ini, Pak. Bukan rumah ini. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah istri kita. Yakin tak? Kalau kita punya rumah bagus Pak Haji, ya. Ini kalau dah tua ni tak tahulah saya ni. Ya, kita waktu muda-muda dulu, ya. Kita sebagus-baguslah rumah kita, tapi tak ada isi rumahnya. Apa enaknya? Hampa rasanya, ya. Kosong ya. Tapi kalaupun rumah kita gubuk, yang penting ada istri, luar biasa. Subhanallah. Jadi ternyata tempat tinggal kita sesungguhnya itu adalah pasangan hidup kita. Maka yang rumah itu harus dirawat. Siapa rumah itu? Ya pasangan kita itu. Makanya litaskunu ilaiha, supaya kau tinggal dengannya. Maka sakinah itu diambil kata-kata bertempat tinggal. Bertempat tinggal sebenarnya bukan rumah yang tempat kita naungi ini, tapi adalah pasangan hidup kita. Begitu juga dengan istri. Maka tempat tinggal Anda yang sesungguhnya adalah suami Anda. Maka harus saling merawat antara satu dengan lain. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu kerinduan yang sangat kuat, ikatan tali yang sangat hebat. Pak, orang yang punya mawaddah pasangan hidup itu ciri-cirinya begini. Kalau dia keluar rumah, ingin cepat balik ke rumah. Kenapa? Rindu dengan pasangan hidupnya. Satu hari dia meninggalkan rumah, rasa sebulan. Sebulan meninggalkan rumah, rasa setahun. Itu mawaddah namanya. Kalau seandainya seorang istri, suaminya keluar rumah, dia suka, pergilah kau sana, lah mati ya. Sukalah kau pergi. Berarti tak ada mawaddah. Hati-hati, ada apa dengan pasangan hidup saya ini? Ada apa dalam rumah tangga saya? Sehingga suami saya pergi, saya senang. Begitu sebaliknya, tatkala istrinya pergi dari rumah, pergi dengan kawan-kawannya, alhamdulillah, bos juga punya dia. Ada masalah itu. Jadi mawaddah itu ikatan yang kuat. Satu hari terpisah rasa seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan rasa. Aku pengantin baru sih iyalah.
Tapi diuji nanti kalau sudah bertahan setahun, ada nggak rasa itu masih? Kalau ada luar biasa. Mudah-mudahan sampai tua rasa itu ada. Amin ya rabbal alamin. Ini arti mawaddah. Arti mawaddah. Kalau sakinah artinya kita itu bertempat tinggal dengan pasangan hidup kita. Bukan rumah ini, tapi pasangan hidup kita lah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kita tenang, adem berada di dekatnya. Kalau mawaddah itu rasa rindu yang sangat kuat. Yang ketiga rahmah, kasih sayang. Ya, coba kita lihat perkawinan antara Darus dan Tari ini. Ini bukan mengawinkan antara kedua ya Pak. Mengawinkan antara dua keluarga besar yang dulunya tak kenal. Kasih sayang terjalin antara dua keluarga besar. Bahkan Pak, ada yang dulunya tidak mahram menjadi mahram. Kalau orang dengan orang tuanya mahram tak batal wudhu, masuk akal. Orang dengan kakak kandungnya mahram tak batal wudhu, masuk akal. Orang mahram dengan bibi dan pamannya tak batal wudhu, masuk akal. Ada gara-gara perkawinan tak batal. Siapa? Darus dengan mak mertuanya. Tak batal. Ya. Kemudian si Tari dengan bapak mertuanya. Dulunya sebelum nikah batal. Setelah menikah jadi tak batal. Bahkan Pak, tak ada istilah mantan. Tak ada istilah mantan menantu, tak ada mantan mertua. Maaf, kita punya menantu perempuan, cerai dengan anak kita. Tahu-tahu kita menikahi mantan menantu ini. Oh, haram hukumnya, tak boleh. Tidak ada istilah mantan menantu. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada. Tapi mantan menantu tak ada. Menantu selama-lamanya. Karena mahram kita dengan dia sampai mati. Bahkan tak boleh kita menikahinya. Begitu juga kita dengan mertua kita, sebaliknya begitulah. Subhanallah, itu hebatnya pernikahan. Contoh, yang lain sebab pernikahan menyebabkan kasih sayang ini. Kita punya bapak menikah dengan seorang perempuan. Jadi mak tiri kita. Ini mak kita selama-lamanya sudah. Cerai bapak kita dengan mak tiri kita. Kita pula nak ngawininya. Haram hukumnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, itu sebab pernikahan. Hebatnya pernikahan itu. Ya, menyebabkan kasih sayang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan karena kita pun maaf udah agak siang. Nanti habis ini ada acara lagi kan. Nah, ini saja pesan-pesan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya dan mudah-mudahan kita semua termasuk Adinda, Darus dan Tari ini jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.